Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santri-santri kelas 7 Mutawassithah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada pertemuan kali ini, pertemuan perdana kali ini, kita berjumpa dalam pembahasan buku pengasuhan membangun karakter muslim. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang mandiri dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Standar kompetensinya adalah menampilkan sikap mandiri dalam kehidupan. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan sikap mandiri dalam berbagai aktivitas kehidupan. Anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kemandirian dalam kehidupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana dalam hadis berikut ini dari Abu Abdillah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhannya adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa kita diwajibkan untuk bersikap mandiri. Kita tidak berpangku tangan, kita tidak tergantung kepada orang lain. Manusia sebagai makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dengan segala kesempurnaannya, baik akal, pikiran, dan perasaan, memiliki bekal yang sangat menunjang agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri. Seorang muslim pun juga dilarang mengandalkan orang lain dan bergantung terhadap belas kasih dan pemberian orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu kita konteksnya dalam pembelajaran, dalam pendidikan di sekolah ataupun di rumah. Maka yang pertama adalah yang bisa kita lakukan, yaitu meletakkan semua perlengkapan sesuai dengan ketentuannya. Kita meletakkan pakaian, meletakkan buku, dan perlengkapan pribadi lainnya sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Jangan meletakkan buku di tempat pakaian, jangan meletakkan segala sesuatu sembarangan, sehingga ketika suatu saat kita membutuhkan, kita akan kerepotan, kita akan kesusahan dalam mencari barang-barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita menyiapkan buku dan seragam pada malam hari untuk sekolah esok harinya. Nah, ini perkara yang sepele, namun ini sangat penting kita lakukan. Karena apa? Karena dengan kita menyiapkan buku, pakaian yang akan kita pakai besok pagi di malam harinya, maka semuanya tidak akan ada alasan ketinggalan. Tapi kalau kita menyiapkan bukunya, buru-buru mau berangkat sekolah baru menyiapkan, ada kemungkinan ada yang tertinggal dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu menjemur kasur setiap pekan. Ini tidak harus diingatkan, tapi untuk kesadaran secara mandiri
untuk menjemur kasur tersebut karena untuk mengurangi kelembapan kasur. Kemudian yang keempat adalah mengatur uang saku sesuai kebutuhan dan tidak memintanya secara berlebihan. Nah, ini perlu digarisbawahi, yaitu mengatur uang saku. Memang kebutuhan kita beda-beda, tapi kita harus bisa mengatur. Kalau kita bisa mengatur ini sesuatu yang melatih kita untuk memanage, mengendalikan apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan. Jadi kita harus bisa mengatur uang saku kita tersebut. Kemudian yang kelima adalah mengatur sirkulasi pakaian kotor di tempat untuk menampung air pakaian kotor tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima adalah mengatur sirkulasi pakaian kotor di laundry atau tempat yang digunakan untuk menampung pakaian kotor. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan bau yang tidak enak. Atau lebih baik lagi kita mencucinya setiap hari sehingga tidak menumpuk pakaian yang kotor. Mungkin itu saja materi pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kemandirian di dalam keseharian kita. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.